Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fattaqullaha ayyuhal muslimun fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepadanya atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan ini Allah dengan izinnya menakdirkan kita berada di tempat yang mulia ini, di Markas Islami Kabupaten Kampar. Mudah-mudahan senantiasa menjadi mercusuar ilmu dan peradaban di negeri Islam di Mekah ini. Semoga semakin besar pahala kebaikan bagi siapapun yang merencanakan pembangunannya, melaksanakannya, meneruskannya, mengurusnya dan meramaikannya. Semoga Allah jaga dengan markas ini agama kaum muslimin di negeri ini. Untuk itulah kita isi dengan berbagai bentuk kajian keislaman, baik yang tematik maupun yang bersilabus atau memiliki atau mengacu kepada kitab tertentu. Alhamdulillah, dengan demikian akan semakin terasa dan nampak kesan dari ilmu yang diwariskan oleh Nabi SAW. Tegaknya Al-Quran dan Sunnah di kalangan kaum muslimin dan muslimat di negeri ini, sehingga mereka semakin bergembira. Setiap tambah ilmu, semakin bertambah pula amal solehnya. Semoga salawat dan salam kepada baginda Nabi SAW yang kita tentu ingin menjadikannya sebagai satu-satunya rujukan kita, sehingga menyatu hati, kata dan langkah kita. Karena itulah yang disuruh oleh Nabi SAW untuk bersama-sama melalui jalan yang telah dibentangkannya, dan beliau jamin keselamatan di situ. Taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, malamnya saja seperti siang, tak satu pun yang menyimpang kecuali binasa. Mudah-mudahan hati kita dikokohkan untuk mengikuti jalan yang satu itu, dan jangan sampai terperdaya oleh tawaran-tawaran syaitan untuk masuk ke jalan-jalan ganggang buntu tersebut. Oleh itu, mudah-mudahan dengan selalu kita menyebut Nabi dan bersalawat kepadanya, ingat kita kepada pesan-pesannya itu. Selanjutnya, kita tak boleh lupa pula berdoa untuk orang tua kita, ayah, ibu kita, para karib kerabat, saudara mara kita, para guru, kiai, nyai, ustaz, ustazah, buya dan umi, serta semua pun yang memiliki jasa terhadap kita dalam menimba ilmu dan mengamalkannya. Semoga mereka mendapatkan bagian dari apa yang mereka ajarkan kepada kita. Semoga yang masih hidup Allah bimbing dengan taufik dan hidayah, mudah-mudahan sampai
husnul khatimah. Dan yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan Allah berikan tempat yang luas, rahmat yang lapang, ampunan dosa, dan di hari akhirat masuk surga. Amin. Khususnya imam kita Al-Muzani rahimahullah ta'ala, yang pada kesempatan ini kita masih bersama beliau. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan sempat pula kita selesai membaca kitab beliau ini dan mengambil faedah. Semoga dengan demikian kita dapat ambil bagian untuk menebarkan ilmunya dan beliau mendapatkan kucuran pahala. Ma'asyiral kiram, nampaknya mukaddimah kita belum selesai ya. Atur saja dulu ya. Nah, biar kita semakin kenal semakin sayang. Al-Muzani rahimahullah ta'ala sangat terpengaruh oleh gurunya Asy-Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi. Jadi kalau dia menulis kitab ini mesti ada dan pasti itu adalah polesan dari sang guru, karena guru yang paling dia hormati, yang paling berpengaruh pada kepribadiannya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi, seperti yang disebutkan oleh Syekh Jamal Az-Zul dalam muqaddimah di sini. Ketika Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala dituduh dengan berbagai tuduhan atau disebut mengatakan sesuatu yang beliau tidak katakan, sangat banyak orang terpengaruh, karena yang namanya fitnah itu selalu ada, termasuk kepada imam kita Asy-Syafi'i sendiri. Tuan-tuan tahu tak dulu ketika Imam Asy-Syafi'i masuk ke Mesir, apa mazhab penduduk Mesir waktu itu? Hah? Oh, tak tahu rupanya ya. Yalah, tak apa-apa lah. Mazhab Malik atau mazhab Maliki itu lebih dulu masuk ke Mesir dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Padahal Malik adalah guru Imam Asy-Syafi'i, guru utamanya. Ternyata bila berbeda fatwanya Asy-Syafi'i dengan sang guru, maka hubungan murid dengan guru kadang-kadang tidak bermanfaat, karena isu orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mohon maaf, kadang-kadang terlibat orang-orang besar mengembangkan isu itu. Sampai hari ini masih ada, kadang-kadang melibatkan orang-orang besar yang tidak sabar melakukan klarifikasi dan konfirmasi. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sampai-sampai Al-Muzani rahimahullah pernah ditinggalkan majlisnya oleh murid-muridnya orang Mesir dengan berbagai isu, diantaranya adalah karena mazhabnya tidak sama. Kemudian dituduh mengatakan sesuatu dalam bab akidah, yaitu Al-Quran makhluk. Ada yang menuduhnya sebagai qadariyah, pengingkar takdir, dan berbagai tuduhan lainnya. Jadi kalau seandainya hari ini kita mendengar sebagian guru kita yang tergesa-gesa menuduh seorang dari kita juga terkenal dengan istiqamahnya di atas sunnah Nabi SAW, maka ini sebenarnya sudah dialami oleh guru-guru kita dulu. Imam Syafi'i mengalami, sampai-sampai Imam Syafi'i tidak mau mengajar di Masjid Jami' Al-Fustat, sampai akhirnya dibujuk oleh murid-muridnya, ya Syekh, kami butuh ilmunya kamu. Bagaimana tidak, orang sekelas Imam Ahmad butuh ilmu Syafi'i, orang sekelas Imam Ishaq bin Rahuyah butuh ilmu Imam Asy-Syafi'i, orang sekelas Al-Muzani sendiri butuh ilmu Asy-Syafi'i, dan lebih daripada itu butuh adab Asy-Syafi'i.
Ini boleh kembali mengajarkan ilmu yang telah dia dapatkan, dan berkat kesabaran dan ketabahannya akhirnya isu itu kembali bisa dinetralisir, sehingga akhirnya dari awalnya Mesir semuanya bermazhab Maliki, akhirnya pindah menjadi mazhab Asy-Syafi'i. Jelas ya? Dulu Makkah semuanya bermazhab jahili, tapi Nabi kita sabar, akhirnya menjadi mazhab Muhammadi. Ya, tidak Muhammadiyah sih. Al-Muhammadi. Jadi mazhabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan seluruh dunia. Jadi begitulah. Betullah kata Imam Ahmad, kata Imam Syafi'i sendiri, guru Al-Muzani, innar rajula la yumakkan hatta yubtala. Seseorang tak akan diberikan kedudukan, tak akan diangkat derajat kecuali harus melalui ujian. Dan Allah lebih tahu ujian apa yang diberikan kepada hambanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, la ilaha illallah. Salah satu dari bentuk keakraban Imam Al-Muzani dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seperti yang diceritakan oleh Ibnu Bahar dalam Manaqibus Syafi'i oleh Imam Al-Baihaqi. Qala Ibnu Bahar, sami'tu Al-Muzani yaqul, saya mendengar Al-Muzani berkata, dara baini wa baina rajulin munadharah, terjadi dialog antara saya dengan seseorang, yani munadharah, debat ya. Nah, fasa'alani an kalamin kada ayushakkikani fi dini, lalu dia menanyakan kepadaku suatu masalah yang hampir membuat ragu saya terhadap agama saya. Kaum muslimin, ini orang sekelas Al-Muzani lalu bermunazarah menggunakan istilah-istilah yang bukan dari Islam. Seperti yang tuan-tuan lihat sendiri, istilah-istilah dalam ilmu kalam banyak yang bukan lahir dari rahim Islam, lahir dari pemikiran filsafat Yunani lalu diislamisasi sehingga seolah-olah menjadi istilah Islam, dari Yunani menjadi bahasa Arab. Dikira orang asal sudah Arab itu lagu. Nah, itulah asal sudah berbahasa Arab Quran dunia, asal sudah berbahasa Arab dianggap sebagai sesuatu yang baru. Enggak, justru itu yang menyesatkan. Makanya kaum muslimin dan muslimat, ketika Syekh Abdul Karim Al-Aqal menyebutkan prinsip-prinsip dasar dalam berakidah, jangan membahas masalah akidah dengan istilah-istilah yang tak terdapat dalam sunnah Nabi SAW, karena kalau acuannya saja tidak sunnah, tentu kalau acuannya tidak sunnah, kuenya tidak juga kan sunnah, sekalipun bahannya Al-Quran dan hadis. Makanya kaum muslimin, ketika ada yang mengatakan baca tahlil tidak boleh, ya boleh. Baca Quran tidak boleh, ya boleh. Ziarah ke rumah mati tidak boleh, ya boleh. Nyambung silaturahim tidak boleh, boleh. Tetapi prosesnya, tapisannya bukan tapisan sunnah Nabi SAW. Sebagaimana khamar, bahan asalnya halal semuanya. Khamar, bahan dasarnya halal. Pandai mau buat? Tak ya? Tapi bahan tentu semuanya tentu bahan, tapi tak pandai buat dah. Korma bisa? Bisa? Anggur bisa? Maka dia sahab bila khamar tu dengan istilah anggur lebih masyhur kan? Anggur merah. Nah, sudah itu apa dia? Lamang, dan sebagainya, bahannya halal. Tetapi ketika diproses hasilnya jadi khamar, haram. Tapi kalau ketika prosesnya menjadi cuka, halal. Ketika prosesnya jadi tapai, khilaf. Antum yang aja bilang khilaf. Tapai, khamar itu bukan, berarti halal. Demikian juga dengan zikir tadi.
Kalau prosesnya sunnah, maka dia jadi halal. Tapi kalau prosesnya non sunnah, maka berubah jadi jadi haram ya. Iya, ya non sunnah ya haram. Jadi masalahnya bukan bahan saja, tapi tergantung proses seperti apa. Jelas? Jadi jangan kicau ni karangnya contoh martabak Mesirnya awak lah gua lah. Ini memang subuhat tu selalu masuk ke orang yang suka gua. Ya. Tapi kalau seandainya orang ada saringannya, tapisannya, ilmunya, tidak sembarang mengangguk kita, tidak sembarang mengangguk. Nah, ini Al-Muzani berdebat dengan orang yang hampir buat saya ragu terhadap agama saya. Sebab apa? Dia ahli di dalam berdebat dengan istilah-istilah itu. Makanya Imam Asy-Syafi'i, kenapa beliau disegani? Karena memang dia ahli di ilmu itu, dan lebih ahli dari orang itu dari ilmu sunnah. Itu bedanya. Jadi ilmu yang dibawa orang itu, ilmu kalam itu dia ahli juga. Sampai-sampai orang menyebutnya sebagai ahlul kalam. Jelas ya? Dan kalau bercerita tentang ilmu kalam lah tentu sahabat dan ahli kalam berguru. Nah, dia ahli, paham dia istilah itu. Ya, istilah macam-macam, jauhar, arad, sah, terkadang lah juz'i kulli, ta'alluq. Kan tak beda tuan-tuan. Kalau buat hebat uang ahli kalam tu anda ngerti itu, walaupun kami lah 7 tahun belajar darun lalu tentang itu, yes ya. Tapi kalau untuk pada hebat dan kita bahasa murajaah 10 kali leganya. Ya. Kalau tidak dikicur, dia sabu dan salah paham dia. Sabu dan salah paham. Kalau sampai salah paham aku je kan. Tapi ketika awak murajaah, katanya oleh siapa guru saat memahami, ada sabu buya-buya dan bebe godang sodo, sah? Tidak buya godang buya dan. Kalau ngaku tu dunia, tidak buya godang buya Muhammad Nur Mahyudin dulu. Buya godang, tidak buya godang buya Daud dulu. Saja dia Daud, dia godang kan? Ini tak tahu, tak tahu suri, dia ugi godang. Dia Tommy godang, sah? Buya, tapi buya Muhammad Saleh mu tak wasura. Ayah buya godang kita. Nah, Buya Ismail Syahid deh. Itu tu paling berpengaruh kan? Masya-Allah. Nah, beliau luar biasa. Jadi kalau baju tak pernah buku kurah. Tapi sodo dalam buku tentu deh opalnya, Masya Allah. Yang paling lama belajar kayaknya ilmu faraid dan ilmu falak. Cuma dan lapalak dan dengan ilmu falak. Nah, lama tak pulang kaji. Jadi lupa sodo. Tak lupa sodo tapi banyak lupa berindak lah. Tapi kalau mau saja mau jodoh seminggu insya-Allah balik adanya. Bisa Ustaz ditatar dan seminggu jadilah. Pokoknya makan Ustaz dan tanggung. Sudah itu Ustaz bayu ke dan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi katanya hampir bikin saya ragu dengan agamaku. Faji'tu ila Syafi'i. Lalu saya datang kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, faqultu laula, saya katakan kana min al-amri kaita wa kaita, terjadi begini dan begitu. Faqala li aina anta? Kamu di mana? Faqul ana fil masjid, waktu itu sedang di masjid. Faqala li anta timithli taran. Kamu seperti sedang berada di lautan Taran. Taran itu adalah jazirah di Laut Kulzum. Laut Kulzum itu adalah tempat, dikatakan tempat tenggelamnya Fir'aun. Tempat tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah. Nah, taib talqimuka amwajuhu. Kalau dia ada di dalam lautan seperti itu, kamu akan diombang-ambingkan oleh ombak yang besar. Mana tuan-tuan kono dia mengambilkan ombaknya? Alhamdulillah. Nak cuba? Amat selamat itu. Kami alhamdulillah le nak lama dah. 10 jamnya. Dari rencana 3 jam jadi 10 jam. Ombak tinggi, mesin mati. Sampai ABK pun mabuk. Kalau ABK mabuk tak ada jalan lah. ABK pun mabuk. Allah musta'an. Jadi kami waktu itu lanang apa banyak terkanang pun utang nolong babayu. Itu paling terkanang.
ayat masa taubat nasuhar jadi itu tuh. Kalau dalam lawi itu memang tidak terkena kecuali Allah Ta'ala. Naam. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin, engkau ibaratnya seperti di dalam lautan Taran, di Samudra Kulzum, di Laut Merah, di lautan Kulzum di Laut Merah. Taltabuka hazi mas'alatul mulhidin. Ini masalah yang diajukan kepadamu, ini masalah orang-orang ateis. Oh, pati tidak mengerti Muzani. Orang-orang ateis, dia akan menggunakan istilah-istilah membuat kita ragu. Kalau belajar akidah nanti misalnya Allah punya tangan, Al-Quran hadis mengatakan itu, ditanya ke awalnya, nya tangan lu jarihah atau enggak? Wak sabui enggak coba tua, disabui iya salah juga. Jadi nya istilah jarihah anggota, kalau anggota berarti Allah bagi-bagi itu nya. Kalau sabui enggak berarti enggak kena wurah. Makanya dipesankan kepada kita jangan pakai istilah bid'ah, non sunnah, karena hasilnya pasti non sunnah. Tapi pakailah dalam masalah akidah istilah yang terdapat dalam sunnah. Di Al-Muzani tidak biasa contoh gurunya berdebat dah. Apa comenya? Hampir-hampir buat ragu beragama. Subhanallah, uang berilmu seperti itu masuk dalam istilah seperti ini bisa meragukan, apalagi kita yang tidak mendalam seperti beliau. Ma'asyul kiram, wal jawabu fiha kaita wa kaita. Imam Syafi'i mengatakan jawabannya begini dan begini. Maka subhanallah, Imam Syafi'i rahimahullah diberikan Allah pemahaman yang jarang orang memilikinya. Analisanya tajam. Jadi alun takiliknya lah takalam. Nah, nampak ikan di ayu lo tentu jantan batino. Jadi memang bisanya melintir sebelum anyui, dilintir sebelum anyui, ditungkik sebelum obah. Tidak boleh. Ditungkik sebelum obah, dilintir sebelum anyui. Nah, dipintir atau dipintir atau dilintir? Pak, dipintir. Ya, makasih roh. Jazakallah khairan. Dipintir, tak lintir ya, dipintir sebelum anyui. Jadi Imam Syafi'i tahu. Nah, jawabannya begini-begini. Dijelaskannya. La ayyubtala al-'abdu bi kulli ma khalaqallahu min madarrin atau min madarri khairun lahu min tubtala bil kalam. Seandainya seorang hamba diberikan ujian dan bala apapun yang berupa mudarat baginya, apapun ujian dan bala yang bermudarat pada dirinya, itu lebih ringan daripada diuji dengan ilmu kalam. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apa dia itu? Nan seorang jadi kalam yang yakin jadi ragu. Nya memang dasarnya adalah tidak boleh beriman secara a priori terhadap segala sesuatu kecuali diteliti. Itu apa? Nya banyak daripada ajaran agama ini semua yang sifatnya iman, kebanyakannya adalah tidak bisa diteliti. Walaupun sebenarnya bagi seorang Imam Syafi'i bisa semuanya dijawab dengan teliti, tapi tidak sebagian besar kita tidak bisa. Contoh kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang bicara misalnya orang mulhid, orang ateis mengingkari adanya azab dan nikmat kubur. Sampai diteliti dulu baru percaya. Tidak apa je lah, malah kakian. Kan ya, siapa yang nak meneliti syaratnya adalah harus melewati pintu mati. Alah, paham tak? Kalau tak mati tak bisa menjadi saksi. Mau tuntut mati dulu? Perlu? Tak mana tentu kan nak yakin kena azab atau kena nikmat dalam tu. Sebab pendekatan penelitian duniawi tak masuk rumusnya.
sebab alam barzakh rumusnya beda dengan alam dunia. Jelas? Jadi siapapun yang ingin meneliti azab dan nikmat kubur, syaratnya mati. Cuman masalahnya kalau mati dahulu ndak beriman, lah jole kono azab. Kalau kono azab sama dapat nikmat juga ndak nak balik orang, apalagi nang kono azab. Ndak ada bisa balik. Oleh sebab itu percayalah kepada mereka yang sudah masuk alam itu, yang tahu alam itu, maka kita percaya mereka. Bukankah malaikat bisa ke alam barzakh? Malaikat bisa ke alam barzakh? Bisa. Kita harus mati dulu. Oleh sebab itu malaikat yang bawa berita itu kepada Nabi, tak percaya cuma malaikat tak bisa ke alam barzakh. Lai tu siapa tu kau azab di alam barzakh tu, kau tak malaikat tu iya dia bahaya dong. Kaum muslimin kan mungkar nakir, tuan-tuan tengok di kuburan tu nawu di situ, di kuburan alam dunia kan nawu, tak di alam barzakh lai. Berarti malaikat bisa tembus alam barzakh lai. Awak mati dulu. Oleh sebab itu cayolah ke malaikat yang menyebut ke Nabi itu ada azab dan nikmat di kubur. Siapa? Malaikat. Siapa nama? Kepala malaikat itu siapa nama? Jibril alaihissalam. Anda cayo harus diendak dulu, dia tak pejar. Yang problem tinggalnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kadang awak kau ke penelitian malaikat do cayo do kan ya. Tapi baca artikel di koran itu pusatku nulis dekmak lobby pada wahyu dapat dia di koran bang, kalau di reupos, kalau di detikcom kan ya, langsung menyebar jadi isu kemana-mana. Iya, satu bang dari sumber yang dapat dipercaya. Tak beda kalau sumber dapat dipercaya tak dibocorkan daerah. Kalau masih adanya membocorkan berarti sumber yang tidak dapat dipercaya, pengkhianat. Yang membocorkan hasil-hasil rapat tu kata Nabi SAW, al-majalisu bil amanat, majalis itu dijaga dengan amanah yang tak boleh dibocorkan. Lalu dibocorkannya berarti dia bukan dipercaya, tapi adalah sumber pengkhianat. Jadi kaum muslimin wa muslimat rahmati Allah SWT lah, itu contoh bahwa untuk mengimani mereka tidak percaya itu, maka dia digunakan rumus-rumus duniawi lah buat CCTV cunya Indo nampak malaikat dulu kan ya. Sudah itu bapulo kan masuk akal pula hubungan sesampai itu bisa lo malaikat masuk dalam kan ya. Makanya kalau nak tentu mau mati dulu, tapi dan alhamdulillah kalau mati dan yakin azab ada, nikmat ada. Makanya dalam solat selalu minta perlindungan kepada Allah dari azab dan siksa kubur. Nabi aja doanya itu selalu ulang. Itu Nabi yakin. Itu tinggi ilmu tuan-tuan pada Nabi lah alaihi salatu wassalam. Nah, jadi kata Imam Syafi'i rahimahullah, seseorang diuji dengan bala seberat apapun itu lebih ringan daripada diuji dengan ilmu kelam. Apa sebab? Kita tengok orang ilmu kelam itu mana banyak yakin pada ragu? Mana banyak yakin pada ragu? Banyak ragu. Baca Quran deh ragu. Sampai berani nyebut Allah di atas aras alamat palsu. Subhanallah. Al-Quran yang diriwayatkan secara mutawatir, secara mutawatir
dan itu lafaz yang diucapkan Allah, demikian pula lafaz yang diucapkan Rasulullah dari ulama, sayyidul ulama ke ulama ke ulama ke ulama sampai kepada kita hari ini melalui jalur ulama. Tidak berubah lafaz bahwa Allah di atas aras. Tolaknya beri alamat para Rasul. Apa sebab? Apa sebab? Gara-gara ilmu kalam yang tong jadi kalam. Ini Imam Syafi'i yang katakan, kaum muslimin dan muslimat rahmatullah alaikum jami'an, dengan sanad yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Manaqibu Asy-Syafi'i. InsyaAllah kalau sudah Adabus Syafi'i Ibn Abi Hatim, kalau tuan-tuan baca lewat buka pula Manaqibus Syafi'i oleh Imam Al-Baihaqi, dia lebih luas. Kalau lebih baca lewat lah kami awak ganti yang lain. Ini memang anjak awak baca kitab lebih bodoh ceramah lopi. Kalau ceramah lopi itu banyak barang lopi dia potong haram kini, nah itu potong syirik kini jadi syariat sah. Jadi kalau ceramah lopi itu enggak, tapi kalau dengan kitab awak diukur dia perkataan ulama tadi sah. Dan mereka adalah orang-orang yang memang menghabiskan waktunya menuntut ilmu, nak pakai SKS lah, sistem kebut semalam. Nah, enggak, mereka dengan ilmu. Tadi katakan Al-Muzani mengatakan saya baca kitab Ar-Risalah bersama gurunya Asy-Syafi'i yang penulis langsung mau congkeknya menjelaskan kayaknya berapa kali muatwi kalinya sampai selesai. Awalnya selesai mulai dulu disiko bantilah boconglah dipokan tanti jua. Akhirnya lah berlanjut alhamdulillah sudah majlis ke 248 ya lah 248 majlis alun tamat lah. Dan Imam Syafi'i salah dakwah. Apa sebab? Imam Syafi'i pendek ucapannya, lawe makna awak lawe cakap awak pendek. Tak apa jawab duit dimasukin ni. Kalau Imam Syafi'i tak di masa itu tak pendek ucapan, faham orang. Kini lah pun jalan salah fahamnya dia lah. Bukti mereka tengok komentar begitu. Lah pun jalannya tak ada dengan saudara. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, qala Al-Baihaqi rahimahullah, Imam Al-Baihaqi mengomentari perkataan Imam Asy-Syafi'i tadi. Imam Syafi'i karena dia dekat dengan Mesir, Kulzum kan dekat dengan Mesir, maka dia buat contoh seperti engkau berada di lautan Taran. Taran itu adalah laut Kulzum di Laut Merah, terkenal dengan gelombangnya yang sangat dahsyat, yang berputar-putar apa nama? Itu. Jadi banyak di situ. Bahkan salah seorang dari guru kami pernah juga terperangkap di situ. Dek pay apa namanya, paynya suka berpetualang kan. Setiap bakayu laju tegang ke belakang bodoh ke depan. Akhirnya dikuenya lo putaran itu ya. Dia kan putaran. Allah musta'an. Ada yang sampai ditelan ke bawah enggak kalau lah. Kalau sampai ke bawah enggak kalau. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah engkau seperti berada di lautan Taran yang ombaknya sangat ganas. Begitulah kalau berhadapan dengan ahlul kalam. Tidak bisa pegang sebab mereka ragu. Makanya kalau mereka saja ragu, membuat orang lain lebih ragu. Makanya Imam Al-Muzani kesan pertama yang dia dapatkan bersama dengan munazarah dengan ahlul kalam itu adalah hampir membuat saya ragu dengan agama. Makanya kalau dekat-dekat dengan ahlul kalam itu awak lah yakin jadi ragu. Maka ada sebenarnya kecika anak bawa masuk di jurusan ilmu itu kan sabun kaya dia dan sejak masuk ilmu kaya jurusan ke lagu dan ayah ya dayan boleh dah ya tiangnya sejak orang kuliah di situ dia dan pun ada yakin orang anak dia ni wah bulu meragukan segala sesuatu yang belum diteliti secara fisik. Ini ada yang bisa difisikkan, ada yang tidak bisa difisikkan, kecuali dengan syarat tadi. Nak bukti fisik alam barzah, mau pergi ke alam barzah, uruslah coba. Nah, wabillahi taufik. Masuk waktu, kita azan dulu.
nanti kita lanjutkan selepas azan. Allahumma barik. Asyhadu an Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Berkata Imam Al-Baihaqi mu'alliqan ala al-qissah, mengomentari kisah tadi, taran fi bahril Qulzum. Taran itu terdapat di laut Qulzum, yuqalu fiha ghariqa Fir'aun wa qaumuh. Dikatakan disitulah tenggelamnya Fir'aun dan kaumnya. Fashabha asy-Syafi'i al-Muzani fima awrada alaihi ba'du ahli al-ilhad wa lam yakun indahu jawab. Maka Imam Asy-Syafi'i menyerupakan, mengilustrasikan Al-Muzani ketika menghadapi berbagai syubhat yang disampaikan oleh orang ateis tadi, ahlul kalam tadi. Nah, seperti orang, dan dia tidak punya jawaban, dia tidak memiliki jawaban, karena istilah-istilah itu memang tidak dikenal di kalangan ahli sunnah. Apalagi Al-Muzani sibuk dengan belajar fikih, sibuk dengan menurut metode ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada istilah-istilah itu yang dia ketahui, sehingga dia tidak bisa menjawabnya. Biman rakibal bahra fil mawdi' allazi awraqa Allahu fi fir'auna wa qaumahu wa asrafa 'alal halak. Seperti orang yang naik kapal di laut di tempat yang dikaramkan Fir'aun dan bala tentaranya di situ, dan dia hampir saja celaka gara-gara itu. Thumma allamahu jawaba ma awrida alaihi hatta zalat anhu tilka syubhah. Kemudian Imam Asy-Syafi'i lah kembali menetralisir, memberi setawar sedingin obat untuk menyembuhkan muridnya dari syubhat tadi. Dari syubhat. Untung ada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita nggak tahu kalau seandainya tidak hilang syubhat itu, bisa saja orang hebat-hebat tergelincir. Banyak orang hebat-hebat tergelincir gara-gara syubhat. Antum tahu pencetus aliran Mu'tazilah itu murid cerdas Imam Al-Hasan Al-Basri. Lama dia belajar di situ.
tapi kena syubhat akhirnya dia tergelincir. Ma'bad al-Juhani, yaitu pencetus aliran Qadariyah, orang cerdas, hafalannya kuat, cepat kalau dah hafal tak lupa lagi, belajar hadis-hadis Nabi dari para sahabat, kena syubhat logika tadi, akhirnya keluar dari majlis para ulama dari kalangan sahabat, sehingga dia membuat majlis baru namanya Al-Qadariyah, mengingkari adanya takdir. Jaham bin Safwan, Amr bin Ubaid, semua adalah nama-nama mentereng. Makanya tuan-tuan jangan terlalu kagum dengan kecerdasan, tapi kagumlah pada orang yang mau tunduk dan taat pada penjelasan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Yang taat-taat itu juga tidak kalah cerdas. Siapa di antaranya? Woi. Siapa di antara? Jibril alaihissalam, Israfil alaihissalam, Mikail. Ketika disuruh Allah untuk sujud pada Adam, menurut logika iblis tidak masuk, tapi menurut ketaatan dan iman mereka masuk. Akhirnya mereka turun martabat Jibril, dimutasi dia. Ada demosi? Enggak ada. Jibril tetap Jibril, Mikail tetap Mikail, Israfil tetap Israfil. Tapi iblis dari awalnya menjadi ahli ibadah ribuan tahun, menjadi manusia paling durhaka ribuan tahun, dan akhirnya kekal di neraka. Apa sebab? Penyakitnya satu, sombong, tidak mau mengakui kebenaran. Makanya Nabi ketika ditanya tentang sombong itu, ahaduna yuhibbu yakuna libasu hasanan, pakaiannya bagus, wa madhuru hasanan, penampilannya bagus dan menarik, itu sombong? Enggak, itu enggak sombong dah. Yang sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran yang terang benderang seperti malam seperti siang. Dari mana? Qaulullah wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ditolak. Itu yang namanya sombong. Kemudian wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Kita kaum muslimin dan muslimat, mungkin kita kalau pakai jurusan spesialisasi, mungkin beliau ini di bab manajemen lebih bagus, tetapi bisa saja ada bab manajemen, satu bab itu saya lebih hebat dari dia. Nak ngaku je, ngaku aja lewat kawan tahu. Nah, kalau tidak ngaku, ada hal-hal yang kan ada contoh di kala mana yang lebih hebat, Umar dari Ali? Mana hebat Umar daripada Ali? Lebih Umar. Tetapi ada beberapa masalah tidak putri di Umar, tapi putri di Ali. Mana yang lebih hebat, Nabi Musa dari Nabi Khadir? Kalau kalangan sufi hebat Khadir, nampak Khadir tahu di cair Rasulullah dua itu tangannya ni kau baris kau tak betulang nanya tenuan udah pe sampai gini tak suara enggak suara yang ngatung basuh pasti duto, yang ngotong basuh pasti duto. Nah, yang Nabi Muhammad tak basuh itu tiba-tiba ada yang ngaku basuh tentang di India, tentang mana-mana pasti duto. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ada beberapa ilmu yang Allah ajarkan kepada Khadir tapi tidak diketahui oleh Musa alaihissalam. Jelas? Jadinya belajar di ilmu manajemen, tapi ada hal-hal yang mungkin luput dari beliau, saya pelajari pula, atau mungkin saya dalami dari ilmu laduni. Ini misalnya kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, itu tidak menjatuhkan dia, tetapi ketika sombong dikemukakan seolah-olah kita jatuh, akhirnya aba wastakbar wa kana minal kafirin. Makanya dosa pertama dilakukan oleh hamba terhadap Rabbnya adalah dosa sombong dan angkuh, karena takut turun martabat. Awaklah hebat, lah ibadah ribuan tahun, masa sujud kepada Adam dia potang bau di gue, ya tiba-tiba lah kau ada ngaji kan ya, kan tak Adam tak baik dia, Adam pada mengalami masa baik kan langsung kau ada ngaji ya. Jadi tak mau pilih dulu.
Jadi siapa-siapa yang sombong pasti babili, babili. Oleh sebab itu hilangkan kesombongan itu, bahwa kebenaran itu bisa datang dari orang yang lebih rendah daripada kita. Sebab mutiara tetap mutiara sekalipun dalam boncah, ya, dan kotoran tetap kotoran, racun tetap terracun walaupun disimpan dalam botol kristal, kan ya. Tapi kabar racun mahal je ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi akhirnya katanya dia asyraf alal halak, lalu diberikan jawaban oleh Imam Syafi'i menghilangkan syubhat tadi. Kalau lah dapat jawaban ilmu, tentu syubhat hilang. Tapi jawab syubhat dijawab dengan syubhat, tambah ragu. Syubhat dijawab dengan syubhat, tambah ragu. Maka kita perlu ilmu, bukan perlu syubhat. Waqad qala Asy-Syafi'i yawman li jama'ati min talamizihi wa fihim al-Muzani. Imam Syafi'i pernah mengatakan sesuatu kepada suatu hari kepada sekelompok muridnya, di antaranya ada Al-Muzani. Waqad kanu yatanadharuna fil kalami ala bab Asy-Syafi'i. Mereka berdebat tentang ilmu kalam di pintu rumah Syafi'i. Maka kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tanadharu fi syai'in in akhta'tum fihi yuqalu lakum akhta'tum. Bermunazarahlah kalian, berdiskusilah kalian, berdialoglah kalian tentang suatu masalah. Kalau sampai salah disebutkan kepada anda akhta'tum, kamu salah. Dah, kalau salah hanya konsekuensinya hanya salah saja. Wala tanadharu fi syai'in in akhta'tum fihi yuqalu lakum kafartum. Jangan bermunazarah, jangan berdialog, jangan diskusi kalau salah dalam bab itu dikatakan kamu kafir. Paham? Paham tak? Tak paham dia ya? Isu je lah. Ada tak masalah kalau sempat salah dia dalam bab itu, dia dituduh kafir? Ada? Ada? Apa contoh? Contoh yang tadi lah, masalah takdir. Masalah takdir, berdebatlah ahli kalam dengan ahli sunnah tentang masalah takdir. Nah, yang mengatakan tidak ada pengaruh takdir pada amalan kita, tidak ada kok takdir dah, tidak beriman pada rukun yang ke, rukun iman yang ke, dah lupa loh, rukun iman yang ke 6, 5 dia rukun iman. Kalau orang tak beriman pada takdir, salah atau betul? Nah, kesalahannya itu salah biasa atau salah menyebabkan dia keluar dari Islam? Hah? Menyebabkan dia keluar dari Islam. Karena rukun iman yang diingkarinya, yang maklum minad din bidarurah. Jika dia tentu takdirnya. Masalah tua dengan ngaji tak juga tentu takdir. Lah kalau profesor lo yang tak juga tentu takdir. Faham? Maka kata Imam Syafi'i, jangan berdebat contoh masalah ikhwan. Jangan ya. Berdebatlah dalam masalah-masalah yang salah. Apa hukumnya misal? Nah, apa hukumnya misalnya manggi tetangga dengan niat menolong, tapi sudah itu tak bos aku ambil pulang. Nah, misal kan belum tak berani ambil, sudah itu tak ambil aja. Itu berdebat masalah itu. Kalau nyebut halal, salahnya nyebut halal, tak sampai keluar dari Islam. Kalau betul apa namanya, kalau salah tak keluar dari Islam. Atau misalnya berdebat masalah hukum solat berjamaah, ada yang mengatakan haram, itu malah loyo nampak. Lama gua aja sebut haram. Adanya solat berjamaah haram, ada ilai. Tapi tidak secara syar'i. Ada sebagian tagang deh uang pergi solat jemaah. Uang kalau solat jemaah ada bagiannya, kan haram diburu kan? Kan ya, ada atau enggak? Tidak nawah. Elor kalau enggak nawah. Misal ada mengatakan solat jemaah sunat muakkad, ada mengatakan wajib. Andainya pendapat salah mengatakan sunat atau salah mengatakan wajib, keluar dari Islam? Enggak. Jadi Imam Syafi'i berdebat kalau yang ada masalah contoh, jangan berdebat masalah-masalah yang membuat awak kafir. Apa contoh? Berdebat masalah Allah di atas aras atau bukan.
Ikut salah-salah. Ya, tuan-tuan baca di kitab-kitab ahli kalam mengafirkan ahli hadis. Dibaca pula di dalam kitab ahli hadis mengafirkan ahli kalam yang mengingkari Allah di atas. Jalan ajen podok mau debat masalah ikut. Lah, jalannya sebab apa? Sebab tersalah di situ dikatakan kafarta. Kamu kafir. Maka Imam Syafi'i pernah berdebat dengan Hafs al-Fard, seorang tokoh Mu'tazilah di zamannya, tokoh ahli kalam. Dia katakan dalam suatu masalah, kafarta, kamu kafir. Kenapa? Karena Allah dan Rasul mengatakan begini, kamu menolaknya dengan akalmu. Sah? Bukankah dulu Abu Jahal kafir karena menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akalnya? Oleh sebab itu, hindari berdebat dalam masalah-masalah seperti ini. Itu apa cara? Tak coba beriman? Tak. Berimanlah dengan perkataan Allah dan Rasul. Jen berdebat. Oh, nak cayolnya, tak cayol. Baiklah, itu urusan kalian. Jen kata tak debat dah. Sebab Allah dan Rasul aja tak cayol pula lagi dia enggak. Kan ya? Ke Allah dan Rasul menjalin sahabat ijma' tak cayol tuan-tuan. Bopong dia kan buat kalian tu cayol. Fahamnya tak? Makanya tak ada debat masalah itu gini tu. Tak ada guna kadang tak. Sebab yang dicari kemenangan, bukan kebenaran. Fahamnya tak? Allah nyabui, tak tuan-tuan cahaya orang. Rasul nyabui, tak tuan-tuan ikutin tak. Sahabat sodo ke ijma', tak je tuan-tuan patuh. Itu mungkin dia kan kalau nongan? Mungkin? Tak. Makanya kita ajak umat ini untuk selalu beriman pada Al-Quran sebelum belajar Al-Quran. Sebab itu metodenya para sahabat. Seperti hadis Jundub bin Abdillah al-Bujani dalam Sahih Muslim, kunna nata'allamul iman qabla an nata'allam Al-Quran. Kami belajar iman dulu sebelum belajar Al-Quran. Jadi memang harus ada step ketetapan dalam diri kita. Apapun yang dalam Al-Quran, apapun yang dalam hadis Nabi, saya wajib percaya walaupun belum terpikirkan, walaupun belum saya alami, kecuali ada hadis lain yang bertentangan dengannya atau ayat yang bertentangan dengannya. Lalu kita tanyakan ke Nabi juga, kita tanyakan makna itu. Sebab Nabi sudah jelaskan sejelas-jelasnya. Faham? Dah. Makanya Imam Al-Bukhari menyusun bab dalam kitabnya. Pertama, Kitabu Bad'il Wahyi, kitab permulaan turun wahyu. Isyarat dari beliau bahwasanya tidak ada wahyu, tidak ada iman kita, tidak ada agama ini. Maka kitab kita dimulai dengan beriman dengan turunnya wahyu. Setelah itu dibuatnya Kitabul Iman, beriman dulu. Dah dari wahyu kita beriman, kemudian setelah itu baru Kitabul Ilmi, baru belajar ilmu setelah beriman. Maka kata Jundub bin Abdillah al-Bajali, kemudian setelah kami belajar iman kepada Nabi SAW, baru kami belajar Al-Quran. Thumma ta'allamna Al-Quran fazdatna bihi imana. Sehingga Al-Quran itu menambah kami beriman. Ikut semakin baca Quran semakin ragu. Berarti masalah di metode. Nak tahu? Jangan kemana-mana. InsyaAllah bulan depan kita sambung. Kalau umur masih panjang, Ustaz John masih izinkan, ada bulan depan lah. Kalau tidak, insyaAllah mungkin di lain kesempatan atau di lain tempatan. Dengan izin Allah SWT kita akan sambung dengan izin Allah SWT. Masih panjang, karena memang bersama orang ulama besar itu Al-Muzani tidak bisa pendek-pendek. Kalau pendek-pendek banyak tercicu kok. Tak boleh. Jadi mohon maaf sekali kalau terlalu panjang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka insyaallah amalan yang lain
ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.